Ini saya akan membagikan tutorial cara merakit kit power kelas D, tipenya IRS2092. Nah, ini saya memakai akrilik buat pangkon atau wadahnya. Nah, ini kitnya seperti ini, bisa dilihat outputnya maksimal 500 watt mono ya. Saya juga memakai tune control dan ini juga ada subwoofer ya, filter subwoofer. Nah, dan ini juga ada elko 10.000 mikro 100 volt dan juga dioda 10 ampere. Untuk trafonya sendiri saya memakai trafo 10 ampere kecil. Kalau tidak ada dioda 10 ampere bisa pakai dioda 15 ampere. Untuk output trafonya sendiri saya memakai 42 CT. Langsung saja kita sambung. Oh iya, ngomong-ngomong, kit power ini meskipun kecil memiliki daya output yang besar ya. Bisa untuk speaker maksimal 15 ampere, tapi dayanya yang kecil, daya wattnya yang kecil. 300 watt kan ada itu. Rencana saya mau buat miniatur sederhana. Nanti videonya untuk box bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, sudah saya upload. Mungkin teman-teman sudah bisa ya untuk merakit power supply. Untuk harga kitnya kelas D sendiri IRS ini lumayan terjangkau menurut saya, dan suaranya juga jernih ya, bassnya juga nendang, cocok buat power rumahan atau miniaturan truk. Nah, ini saya mau masang input buat filter subwoofernya ya. Saya ambil langsung dari input tune controlnya. Tune kontrolnya sendiri ada pengaturan untuk volume, bass, treble, dan juga middle ya. Sudah cukup menurut saya untuk power kelas rumahan juga miniatur. Bisa dilihat penyambungannya seperti ini ya. Langsung dari input tune controlnya nanti disambungkan ke filter subwoofernya.
Di sini saya pakai kabel SKRM ya, isi 3, per meternya cuma 2000. Nah, ini kabelnya saya sambung seperti ini. Bisa dilihat penyambungannya seperti ini. Untuk outputnya tinggal tancap-tancap saja karena sudah dilengkapi dengan terminal. Untuk pemasangannya sendiri seperti ini, langsung kita ambil dari Elko 78 setelah 7815 plus dan minnya saja. Ini aman kok. Setelah semua sudah terpasang, input subwoofer, outputnya tinggal kita rakit. Oh ya, ngomong jangan sampai salah ya masukkan input untuk subwoofernya, nanti suaranya keluar nanti. Untuk kit ini sendiri bisa dicari di toko online, harganya lumayan murah, kualitasnya juga baik menurut saya. Untuk tegangan subwoofernya sendiri, filter subwoofernya sendiri saya ambil dari tune controlnya ya. Tune control ambil dari regulator plusnya yang 7815 setelah Elko, jadi tidak perlu menambah trafo lagi atau bikin power supply sendiri. Setelah kabel powernya sudah terpasang, kita sambung ke filter subwoofernya. Di filter subwoofer juga sudah tersedia terminal ya, tinggal kita masukkan saja plus dan minusnya, jangan sampai terbalik, takutnya nanti keluar jin ya. Ya kalau jin sih sudah biasa, nanti kalau meletus nanti bisa kaget, nanti jantungan. Oleh karena itu saya menghimbau untuk hati-hati ya, meskipun ini kit kecil tapi juga membuang biaya banyak, rugi nanti. Nyambungannya seperti ini, kita pakai kabel SKRM saja, gak masalah. Untuk pemasangan selanjutnya kita lanjutkan setelah azan maghrib ya. Oke, mari kita lanjutkan untuk
proses merakitnya. Nah, ini sudah tinggal proses masang inputnya saja, input subwoofer, input ke power. Nah, ini sudah saya pasang input subwoofer sama tegangannya ya. Tegangan saya ambil dari 7815, jangan sampai kebalik. Nah, kalau ini inputnya tadi yang saya ambil langsung dari input tune controlnya, saya paralel saja, saya paralel. Di sini saya untuk inputnya saya gabung, nanti saya pakai resistor 2K2. Saya gabung seperti ini kan, nanti kan output dari tune control itu stereo. Nanti saya gabung jadi mono dengan memparalel resistor 2K2. Kenapa kok pakai resistor 2K2? Karena resistor 2K2 ini gunanya untuk supaya inputnya tidak saling bertabrakan. Nah, kitnya seperti ini, IRS 2092 500 watt ya. Kecil mungil tapi memiliki output dan daya yang luar biasa. Untuk input powernya sudah ada terminal sebelumnya, namun di sini saya tidak punya terminal inputnya ya. Saya langsung solder aja di bagian bawah. Untuk bagian input dan output, kalau dilihat sekilas hampir sama, tidak ada keterangan di sini. Untuk bagian terminal inputnya itu bagian sebelah kiri ya, kiri. Kalau dibalik seperti ini, seumpama modulnya diposisikan ke atas, itu sebelah kanan. Setelah resistor 2K2 nya terpasang, kita memasang inputnya L dan R ya. Kita langsung sambung saja ke resistor seperti ini. Nanti groundnya kita sambung juga ke terminal. Untuk penyambungannya seperti ini ya. Nah, ini kalau dibalik seperti ini, inputnya itu sebelah
kanan dan groundnya sebelah kiri. Seumpama terbalik nanti tidak keluar suara. Nah seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Cukup mudah menurut saya. Kalau kurang jelas bisa komen di bawah. Ini saya langsung ambil dari outputnya. Outputnya sudah ada keterangan ya, L dan R berdekatan dengan terminal power supply-nya. Untuk modul kedua ini juga sama, kita sambung dulu inputnya dengan menggunakan resistor ya, resistor 2K2 nanti digabung jadi seri. Kita sambung juga ke outputnya tune control. Oh ya, namun untuk sebagai catatan, sebelah power yang sebelah kiri nanti saya gunakan untuk tweeter, mid dan head ya. Untuk yang sebelah kanan nanti saya gunakan untuk subwoofer. Jadi filter subwoofernya nanti saya paralel juga ke inputnya yang power sebelah kanan. Cukup mudah. Nanti output dari subwoofernya juga kita pasang resistor 2K2 ya, gunanya supaya tidak bertabrakan antara tune control dan filter subwoofer. Nah, di sini saya menggunakan kabel ukuran 1,5 ya. Untuk kabel sih terserah, namun saya sarankan minimal pakai kabel 0,8 minimal, karena semakin besar kabelnya nanti pas ya ke terminalnya. Di sini saya langsung mau saya paralel ke power satunya juga, karena di sini kabelnya terlalu besar, saya juga tidak punya kabel yang lebih kecil. Teman-teman bisa ingin merakit, saya sarankan jangan memakai kabel yang seperti ini ya, penyambungannya seperti ini ya. Untuk bagian ground sebelah tengah plus sebelah kiri dan main sebelah kanan, jangan sampai tertukar, nanti bisa fatal. Langsung saja kita sambungkan ke bagian elko dari power supply-nya.
Jangan lupa kita rapikan juga kabelnya. Kita rapikan menggunakan kabel disk ya, atau bisa dilem atau segala macam, terserah. Elko-nya juga kita kasih lem supaya tidak goyah, supaya kokoh. Jika kabel dari power supply sudah terpasang ke kitnya, kita tinggal sambungkan juga ke kit satunya lagi. Kali ini kita menggunakan terminal saja supaya lebih gampang, karena tadi kabel saya tidak cukup dan kebesaran, jadi terpaksa saya solder di bagian bawah. Penyambungannya juga sangat mudah. Sebelum disambungkan di paralel ke input powernya, terlebih dahulu kita pasang resistor 2K2 di bagian output dari filter subwoofernya. Jangan sampai tertukar antara input dan ground. Sekarang sudah terpasang semua, tinggal kita memasang bagian power supply-nya ya. Mungkin bagi yang masih tidak mengerti bisa komen di bawah. Di sini saya memakai Elko 2 buah ya. Elko kapasitas 10.000 mikrofarad 100 volt. Sebenarnya masih kurang menurut saya, nih dipakai untuk 2 buah power yang di paralel. Kalau teman-teman punya dana lebih bisa nambah 2 buah lagi. Gunanya Elko ini sendiri untuk menyimpan tegangan dan juga nanti menunjang ke bass ya. Semakin besar yang disimpan Elko, nanti bassnya juga gak loyo nanti, karena bass nanti itu banyak menyedot strum ya. Jadi Elko juga harus ditingkatkan. Karena di sini saya pakai saya coba untuk miniaturan 6 inan, jadi saya cukup pakai 2 saja. Sekarang kita tinggal memasang bagian power supply untuk tune control dan subwoofernya ya. Kalau subwoofernya sendiri sudah ikut di tune controlnya. Di kit tertera 15 volt CT ya. Oh ya teman-teman, soalnya trafo saya ini tidak ada 15 volt CT, hanya ada 0 sampai 12. Tidak ada CT di bagian ekstra tegangannya, tidak ada 15 volt CT, cuma ada 12 sama 0, maksimal paling besar 12. Karena ini trafo juga trafo bekas, tidak masalah ya, kita sambung saja. Nanti kita jumper, kita jadikan satu 15 voltnya ke 12 ya. Nanti CT nya kita sambung ke 0. Cara ini sebuah trik untuk trafo yang di non CT, jadi kita bisa jadikan CT.
Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Kita sambungkan input, power, dan juga power supply-nya. Sekarang tinggal kita tes saja. Oke, langsung saja kita tes suaranya yang dihasilkan sebagaimana ya. This is performance by Digit TV. Welcome to the